Istri sementara sang CEO. Bab 020. Kalau ia mau apa? Lebih baik saya menikah dengan Mas Arkana, daripada menjadi istri kedua Pak Albert. Balas Tania, tak mau kalah suaranya ikutan tinggi. Meme pepehat. Albert melahap bibir Tania secara brutal ketika Tania masih membuka bibirnya. Semakin mendidih jiwa Albert, rasa cemburu yang tak diakuinya di mulut, tapi hati tak bisa ditepisnya. Pria itu menunjukkan hati yang sebenarnya tanpa disadarinya, hati yang sudah tersulut api cemburu. Kedua tangan Tania memukul kedua bahu Albert yang telah menyerang dirinya secara mendadak. Lidah Albert sudah menelusuri rongga mulut wanita itu semakin dalam, membelit dan menyesap manisnya lidah wanita itu untuk pertama kalinya. Otaknya sudah tak bisa dikontrol lagi, mulut bisa berkata tak ingin menyentuh wanita itu tapi tubuhnya sangat menginginkannya begitu dalam. Tania yang belum pernah ciuman, terlihat gelagapan dan sengaja menggigit lidah Albert yang berada diri di rongga mulutnya, hingga terasa anyir. Amis ketika mereka berdua berbagi selaiva, rupanya lidah Albert telah mengeluarkan darah. Namun bukan halangan buat pria itu, semakin jadi pria itu menyesap lidah Tania. Albert yang masih emosi, masih melumat bibir ranum Tania dengan rakus, brutal, tidak ada kelembutan dan tak memperdulikan wanita itu meronta-ronta, dan akhirnya posisi mereka sudah berubah. Pria itu sudah mengungkung tubuh Tania, dan menghimpitnya. Tangan pria itu pun mulai bergerilya menyentuh tubuh Tania, seakan menghapus jejak Arkana dari tubuh Tania. Tanpa disadari buliran bening kembali datang di ujung ekor mata Tania. Rasa sakit dengan perlakuan Albert saat ini, membuat wanita itu teringat akan malam pertamanya yang sungguh menyesakkan. Cukup lama Albert mencium bibir ranum Tania, hingga akhirnya terpaksa dia menarik wajahnya, karena ingin menghirup oksigen sejenak. Plak. 22. Tania langsung menamparkan wajah Albert sebanyak 2 kali hingga wajah pria itu sesaat berpaling namun kembali menatap wanita yang berada di bawah kungkungannya. Pria kejam, dasar iblis. Maki Tania, dengan kedua netra yang sudah basah. Ya, saya kejam dan iblis karena kamu, Tania. Balas Albert, tak menyangka Tania berani menamparkan wajahnya dan ini untuk pertama kalinya ada yang berani dengannya. Deru napas mereka naik turun setelah melakukan ciuman yang sangat ganas. Albert menyentuh lidahnya yang terluka, sedangkan Tania memalingkan wajahnya tak ingin melihat wajah iblis itu. Sampai kapanpun saya tidak akan menceraikanmu. Sebelum kamu melahirkan anak buat saya. Wanita itu sempat membaca surat perjanjian yang ditunjukkan oleh Albert jika semua akan berakhir kalau dirinya sudah melahirkan anaknya. Tania kembali menolehkan wajahnya dan menatap Albert. Sampai kapanpun saya tidak akan melahirkan anak untukmu, Pak Albert. Bangkitlah dari tubuhku ini. Sentak Tania. Lagi dan lagi Tania mampu menyulutkan api di hati pria itu. Bukannya bangkit dari atas tubuh Tania, tapi pria itu meraih pinggang wanita itu dan mendekapnya dengan erat. Saya akan membuatmu mengandung anakku. Geram Albert, pria itu tidak memedulikan keadaan Tania yang masih belum sehat. Pria itu kembali menatap wajah Tania dengan tatapan tanpa arti. Tania mulai khawatir dengan dirinya ketika mereka saling bersitatap. Degup jantung Tania mulai berdetak kencang, begitu pula dengan degup jantung Albert yang semakin berpacu. Tidak ada jarak di antara mereka, walau salah satu lengan Albert bertumpu di atas ranjang untuk menahan bobot tubuhnya sendiri, tapi dengan sempurna tubuh mereka sudah menempel. Tania bisa merasakan sesuatu di atas bagian feminimnya, mengeras dan membesar. 1. Namun tiba-tiba Albert tersentak ingat kejadian tadi pagi, saat Tania benar-benar histeris dan Dr. Irwan memberitahukan akibat jika dipaksakan kehendaknya dirinya.
Akhirnya pria itu terpaksa menilih bangkit dari atas tubuh Tania dengan raut wajah kecewa. Wanita itu bisa bernapas lega sesaat, dan menutup tubuhnya yang terbuka dengan selimut. Pria itu sesaat duduk di tepi ranjang, dan menyugar rambutnya dengan kedua tangannya, kemudian sesaat melirik Tania yang sudah memalingkan wajahnya. Hening. Tak ada yang bicara, Tania dan Albert sesaat tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Setelah sekian menit berlalu, Albert mengambil baju ganti untuk Tania di lemari. "Pakailah," pinta Albert sembari memberikan baju ke Tania. Wanita itu meraihnya dengan kasar, namun Albert masih berdiri di hadapannya. "Kenapa masih berdiri di situ? Bukannya minggir dari sana?" celetuk Tania dengan ketusnya. Tok, tok, tok. Pintu ruangan tiba-tiba terketuk. Pandangan Albert dan Tania langsung menuju pintu ruangan. 23. "Cepat pakai bajunya, apa salahnya pakai di depan saya? Lagi pula saya juga sudah beberapa kali lihat tubuh bagian bawah kamu, dan tadi saya juga sudah melihat dengan jelas bagian atasnya," balas Albert. Tania menunjukkan wajah jengkelnya dengan terpaksa wanita itu memakai baju piyamanya tanpa menurunkan selimutnya di hadapan pria yang berstatus suaminya. Setelah mengenakan bajunya, baru pria itu membuka pintu ruangan. Ternyata yang datang perawat untuk menyuntikkan obat untuk Tania. Perawat kembali memasangkan jarum infus karena tadi sempat dilepas karena tangan Tania bengkak setelahnya memasukkan obatnya. Albert dengan setia mendampingi Tania. Setelah perawat keluar dari ruangan, Albert menemui Bu Mimi yang menunggu di luar, dan meminta untuk beristirahat di ruangan yang berbeda yang sudah disiapkan di rumah sakit, sedangkan dengan ajudan Opa, pria itu hanya terlihat kesal karena masih setia berjaga. Sekembalinya dari luar ruangan, Albert kembali mengunci pintu ruangan. "Malam Nyonya Besar, maaf mengganggu," sapa Bu Mimi melalui sambungan teleponnya. Wanita parubaya itu sengaja berdiri agak menjauh dari pintu ruangan. "Ya gak Papa Mimi, ada perkembangan terbaru apa?" tanya Oma Helena dari seberang sana. "Tuan muda sekarang ada di rumah sakit, sempat berkelahi dengan ajudan agar bisa menemui Non Tania." "Berarti dia datang karena foto yang kamu kirimkah? Wajahnya waktu datang kelihatan marahkah?" "Lihat Nyonya, sangat kelihatan emosi." "Sekarang ada di mana Albertnya?" "Tadi sempat keluar waktu ada perawat, sekarang sudah masuk ke ruangan dan pintu ruangan dikunci lagi." "Fix kalau begitu, Albert sudah ada hati dengan Tania. Kalau begitu kamu tetap awasi saja, jika ada kekacauan langsung beritahu saya." "Baik Nyonya Besar." Oma Helena meletakkan handphonenya dan melirik suaminya yang masih membaca majalah di sampingnya. "Opa dengar semua kan?" "Memem, ya dengar. Ternyata cucu kita memang tidak bisa dilarang opanya. Semakin diancam semakin tertantang untuk melanggarnya," sahut Opa, sambil membolak-balik majalahnya. "Tapi menurut Oma, kali ini cucu kita sepertinya sudah terpikat dengan Tania." "Bukankah Opa tahu jika Albert selama ini tidak bisa berpisah lama dengan Marsha, tapi sekarang kayak malam ini bukannya pulang ke mansion, tapi malah ke rumah sakit menemui Tania. Berarti itu tandanya Albert jatuh cinta dengan Tania," sambung Opa Tamrin. "Nah iya betul Opa, tapi sayang anak itu belum mengakuinya." 24. Opa Tamrin menutup majalahnya lalu menatap istrinya. "Kita tunggu kapan cucu kita menyadarinya, apakah cepat menyadari atau telat menyadari perasaannya. Semua kembali ke perasaan Albert, jika tidak cepat memahami perasaannya maka yang ada hanyalah sebuah penyesalan." Kembali ke rumah sakit. Albert telah mengunci pintu, kemudian mengambil segelas air hangat. "Minumlah, Tania," pinta Albert,
menyodorkan segelas air. Tania menaikkan salah satu alisnya, tumben-tumbenan pria itu memberikan minum tanpa diminta. "Gak haus," jawab Tania ketus. "Minumlah, tadi kamu sudah menggigit lidah saya sampai berdarah," ucap Albert, tidak ada kata yang meninggi. Benar juga yang diucap Albert, pantas saja mulutnya terasa anyit. Terpaksa wanita mendudukkan dirinya kembali lalu meraih gelas dari pria itu lalu meneguknya sampai tandas. "Mau makan sesuatu?" tawar Albert. "Udah kenyang," jawab Tania masih ketus, lalu wanita itu kembali merebahkan dirinya, kemudian memiringkan tubuhnya. Pria itu meletakkan gelasnya di atas nakas, lalu membuka kemejanya karena ingin ganti baju. Tania yang tak sengaja melihat dada Albert yang begitu atletis sekejap terbelalak, sungguh sempurna tubuh pria itu, namun wanita itu menejamkan kedua netranya, sedangkan Albert memang sengaja memperlihatkan badannya yang selama ini belum dilihat oleh Tania, entah apa maksudnya. Dan untuk pertama kalinya Albert mengganti pakaiannya di hadapan Tania, menurunkan celana panjangnya hingga meninggalkan boxer di bagian tubuh bawahnya. Tania kembali tak sengaja melihatnya sesaat membuka kedua netranya, pemandangan yang super wow. GLEK. Pria itu dengan santainya memakai baju gantinya, tidak risih jika Tania melihatnya, justru hal itu yang diinginkannya. Setelahnya Albert mengambil gelas yang tadi dipakai oleh Tania lalu mengisi kembali dengan air mineral dari mesin dispenser kemudian meneguknya sampai tandas. "Kenapa pakai gelas bekas Tania? Padahal ada gelas yang lain, yang belum dipakai oleh siapapun." Albert kembali mendekati ranjang Tania, lalu duduk di tepi ranjang dengan menghela napas panjangnya, kemudian menatap Tania. "Sudah tidur?" "Memem," gumam Tania, yang lagi berusaha memejamkan matanya, tapi hatinya was-was karena masih ada Albert di ruangannya. 25. "Keluarlah dari kamar ini, saya tidak bisa tidur jika masih ada pria iblis di sini," pinta Tania, sambil memiringkan tubuhnya ke posisi yang berbeda, memunggungi Albert. "Jangan bikin saya embali emosi Tania," balas Albert. Tania berdecak kesal. "Cek. Situ aja yang bawaannya emosi, lebih baik pulanglah, pasti Nyonya Marsa menunggu suaminya yang belum pulang." Sarkas wanita itu, dengan mata terpejam. 26. Albert mencoba untuk tidak terpancing emosinya kembali, apalagi sudah menunjukkan waktu jam 11 malam, handphonenya juga sudah dimatikan, jadi tidak ada yang bisa menghubunginya, termasuk Marsa. "Tidurlah Tania, saya tidak akan mengganggumu," jawabnya pelan. Albert beranjak dari duduknya, kemudian pindah ke bed yang ada di samping kanan ranjang pasien, lalu merebahkan dirinya. Tania masih kesal dengan kehadiran Albert, apalagi mereka habis bertengkar. Bertengkar tapi pria itu tidak meninggalkan wanita itu, justru menemani di dalam ruangan. Tania kembali membuat dirinya agak bisa tidur, namun bayangan ciuman pertamanya dengan Albert masih terbayang-bayang, akan tetapi efek obat mulai bekerja, semakin lama Tania melamun, akhirnya masuk ke dunia mimpinya. Sedangkan Albert selama 2 jam tidak bisa tidur ibetnya, terasa ada yang kurang, pria itu melirik Tania yang sudah terdengar dengkuran halusnya. Akhirnya pria naik ke ranjang, dan merebahkan dirinya di samping Tania. "Kenapa aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain, Tania?" gumamnya pelan. "Kenapa aku suka emosi denganmu, Tania?" Albert kembali bertanya pada dirinya sendiri. Pria itu menatap lekat-lekat wajah Tania yang sudah tertidur pulas, lalu merapikan anak rambut yang menutupi wajah wanita itu. Salah satu jemarinya menyelusuri bibir ranum wanita itu, hatinya tergoda untuk menciumnya lagi, walau baru sekali mencium Tania, tapi ada rasa menginginkannya kembali.
Pria itu memajukan wajahnya, lalu kembali menempelkan bibirnya ke bibir Tania, kemudian menyesapnya dengan lembut, tidak sebrutal tadi. Sedangkan di bawah alam sadar Tania, wanita itu sedang bermimpi indah. Bertemu pria berwajah sangat tampan terlihat mendekati dirinya dan sangat lembut ketika berbicara, tanpa disadari jantungnya berdebar-debar ketika berbicara dengan pria tampan itu, apalagi ketika pria itu mulai mendekati wajahnya lalu mengecup bibirnya sesaat, namun setelahnya kembali mengecupnya dan melumat bibirnya, Tania terbuai dalam mimpi indahnya. 27. 28. Melayang ke angkasanya. Rupanya mimpi indahnya kenyataan bukan hanya sekedar mimpi, suaminya mencuri kesempatan di saat dia tertidur. "Kamu harus hamil anakku," ucap Albert pelan, lalu mengecup kening Tania. Wanita itu langsung memalingkan wajahnya dari tatapan Albert, dan menghembuskan napas panjangnya. Dirasa benihnya sudah tumpah di rahim Tania, pria itu baru bangkit dari atas tubuh Tania. Dengan santainya pria itu berjalan ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya Tania melihat tubuh Albert yang sempurna itu termasuk benda pusakanya tanpa ditutupi sehelai kain, karena sebelumnya selama berhubungan intim Tania harus pakai penutup mata. "Dasar pria brengsek, gak punya otak," maki Tania, sembari melihat kancing piyamanya sudah terbuka semuanya, hingga terlihat tubuh polosnya. Inilah feeling yang sempat menyelimuti dirinya ketika berduaan dengan Albert, walau untuk kali ini pria itu tidak sekasar saat malam pertamanya, karena Tania larut menikmatinya. Tidak terlalu lama Albert di kamar mandi, pria itu sudah keluar dan sudah memakai celana panjangnya namun masih bertelanjang dada. Dengan tangan yang membawa wadah kecil, pria itu mendekati ranjang Tania. Pria itu menarik badan Tania. "Saya bersihkan badan kamu dulu," ucap Albert. Tanpa menunggu respon Tania, pria itu mulai menyeka bagian feminim istrinya dengan handuk hangat. Tania hanya bisa memejamkan matanya walau sebenarnya risih, tapi sudah tak berdaya. Setelah sudah membersihkan tubuh Tania, pria itu memakaikan kain segitiganya lalu mengancingkan kembali piyama wanita itu. Wadah itu kembali ditaruh di kamar mandi, dan Albert kembali naik ke ranjang Tania. Tania masih bergeming, otaknya sedang tidak mampu untuk berpikir, apalagi pria yang berstatus suaminya sekarang merebahkan tubuhnya di sampingnya, yang mampu dia lakukan saat ini adalah memunggungi pria itu. Albert bisa merasakan Tania yang marah karena perbuatan dirinya, tapi mau bagaimana lagi, pria itu memang tidak bisa menekan lagi hasratnya yang menggila jika sudah dekat Tania. "Maafkan saya Tania," bisik Albert, tangan besarnya merangkul pinggang Tania, lalu wajahnya sudah masuk di ceruk leher Tania. Haruskah Tania bersorak gembira ketika Albert berkata maaf lalu merangkul dirinya? "Tentu tidak. Saya ingin kamu cepat mengandung anak saya, dan jangan pernah minta bercerai dari saya," lanjut kata Albert. Tania bergeming. Pria itu hanya menuntut anak darinya, bukan karena mencintainya. 29. Esok hari. Mansion Albert. Berulang kali Marsha mencoba menghubungi nomor handphone suaminya, masih saja tidak diaktif nomornya, begitu pula dengan nomor handphone Gary tidak aktif juga. Dari semalam Marsha tak henti-hentinya menghubungi dan menunggu kepulangan Albert, namun rupanya hingga pagi ini suaminya tidak kunjung pulang dan memberikan kabar. Kenapa semalam tidak pulang? Atau jangan-jangan Kak Albert ke rumah sakit? Tapi siapa yang sakit? Gumamnya sendiri. Der, jelita kaleng. Melihat nama yang menelepon, Marsha langsung mengangkatnya. "Hai Jelita, tumben masih pagi kamu telepon," sapa Marsha. "Wah sombong banget nih cewek, iya aku kangen sama kamu, makanya aku pagi-pagi telepon."
By the way, nanti siang kamu ada acara gak nih? Balas Jelita. Memem, gak ada sih, kenapa memangnya? Pak Robi si sutradara film ngajak ketemu, kamu mau ikutan gak? Siapa tahu aja kita ditawarin main film. Marsha tampak berpikir dengan ajakan teman sejawatnya. Boleh deh, ketemuan di mana? Tempat bisa, di restoran Hotel Pasifik, pas jam makan siang. Oke, nanti aku ke sana. Tunggu, aku jadi sampai lupa mau nanya sesuatu. Semalam aku serempat lihat suami kamu di rumah sakit. Siapa yang sakit? Kamu lagi gak sakit kan? Rumah sakit batin Marsha. Oh iya, opa dari suamiku yang lagi dirawat di sana. Kebetulan aku gak ikut ke sana, soalnya badanku agak lelah, jawab dusta Marsha. Oh, syukurlah kalau begitu, aku malah sampai lupa nanya dulu, malah langsung ngajak kamu ketemuan. Lia gak papa Jelita, kalau begitu sampai ketemu nanti siang ya. Oke, see you later. Marsha masih memegang handphone setelah mengakhiri panggilan teleponnya, berarti benar dugaannya ada sesuatu di rumah sakit hingga suaminya sudah 2 malam tidak pulang ke mansion tanpa meninggalkan kabar. 30. Sepertinya aku harus menyelidikinya, Kak Albert sudah mulai menyimpan rahasia sesuatu dariku. Gumam Marsha sendiri, wanita itu bergegas ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Sedangkan di tempat yang berbeda, masih di mansion Albert. Gadis muda yang katanya model pendatang baru dari jam 5 pagi pintu kamarnya sudah digedor-gedor oleh Giselle, dan jangan ditanya apa yang diperbuat oleh Giselle, dengan kunci cadangan yang diambil dari kotak penyimpanan, pelayan pribadi Marsha menyiram Clara dengan seember air, hingga gadis itu terbangun dari mimpinya. Gak usah pakai pasang wajah kesal, lu di sini babu, bangun jam 5 pagi bukan jam 10 pagi. Bentak Giselle dengan berkacak pinggang. Dengan wajah masamnya, terpaksa Clara beranjak dari ranjangnya dengan keadaan basah kuyup. Jangan lupa, pakai seragamnya. Gue tunggu lu di belakang. Teriak Giselle, ketika melihat Clara menuju kamar mandi yang ada di luar kamarnya. Awas ya, gue di sini sengaja bertahan demi menggaet Pak Albert, bukan menjadi babu di sini. Bakal gue balas lu nanti. Geram batin Clara. Setelah Clara selesai membersihkan dirinya, gadis itu dengan terpaksa memakai baju seragam Night Mansion. Lambat banget ini babu baru, cepatan sana ke belakang, toilet belakang sudah minta dibersihkan. Celetuk salah satu maid yang berpapasan. Clara menajamkan tatapannya, merasa tidak suka diperintah sama maid yang lain, tapi kali ini maid tidak takut dengannya, lagi pula strata mereka sama-sama maid. Cek, gak usah pakai melotot, lu sama kayak kita di sini, hanya pelayan bukan nyonya muda. Ujar salah satu maid dengan tegas. Maid yang lain sengaja menyenggol bahu Clara ketika berpapasan, hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Ups, sorry gak sengaja, kasihan sampai jatuh ya. Ledek salah satu maid. Satu persatu maid yang pernah dikatai dan dimarahi oleh Clara, kompak membuli gadis itu tanpa ampun. Sorry ya, muka kamu kena tumpahan air, salah satu maid sengaja mengguyur wajah Clara dengan air yang ada di gelasnya. Clara terlihat geram. Kurang ajar kalian semua, akan gue balas ketika gue benar-benar menjadi nyonya di sini. Teriak Clara. 5 maid yang diteriaki Clara, mulai mendekati Clara yang belum bangkit dari jatuhnya, dan mulai mengelilingi gadis itu dengan memasang wajah garang. Gadis itu auto kicep karena salah satu dari mereka meraih rambut Clara. Disangka kita takut sama lu. Sadar diri jadi orang, lu gak pantas jadi nyonya di sini. Udah gila lu.
Ucap salah satu maid sambil menarik rambut Clara sampai ke belakang. Clara meringis kesakitan karena rambutnya ketarik dengan kuatnya, dan dia juga tidak bisa berkutik. 1 lawan 5. 31. Pasti kalah. Ada apa ini? Semuanya berkerumun. Suara bariton Pak Firman terdengar jelas. Para maid yang mengerununi Clara langsung mundur, lalu mereka menundukkan kepalanya. Pak Firman menatap Clara yang sedang memegang rambutnya dan masih terduduk di lantai. Jika kalian masih ingin lama bekerja di sini, jangan cari keributan. Kembali kalian semua ke pekerjaan masing-masing, tegur Pak Firman. Baik Pak Firman, jawab mereka serempak, kecuali Clara. Dan kamu Clara, selama di sini harus tahu posisinya. Kecuali kamu memang sudah siap masuk penjara. Kejakan tugas kamu, membersihkan toilet yang ada di dalam mansion kecuali kamar tamu dan kamar utama. Perintah Pak Firman dengan tegasnya. Bukannya beranjak dari lantai, malah gadis itu meregut, disangkanya akan dikasihani oleh kepala pelayan, tapi ternyata tidak, tugasnya harus dikerjakan. Rumah sakit H. Albert mengeratkan pelukannya, kemudian tersenyum hangat menatap wanita yang masih terlelap tidur. Entah kenapa ada perasaan nyaman ketika tidur bersama Tania. Apalagi semalam Albert melakukan penyatuannya walau hanya sekali. Dirabanya kembali perut datar Tania. Semoga perutmu cepat isi anakku, bisik pria itu, penuh harapan yang ingin segera dikabulkan. Sebelum bangkit dari pembaringannya, pria itu mengelus pipi Tania lalu mengecupnya, kemudian turun ke perut Tania dan mengecupnya juga. Cepat hadir ya anaknya papa di sini, gumam Albert sendiri. Sadarkah Albert dengan sikapnya pagi ini, yang tiba-tiba saja sedikit berbeda? Semoga cepat menyadarinya. Pria itu beranjak pelan-pelan dari ranjang, agar Tania tidak turut terbangun. Selanjutnya pria itu mengambil baju ganti dari tasnya dan membawanya ke kamar mandi. Pria kalau sudah berada dekat dengan orang yang diinginkannya, apalagi sudah berbagi peluh, biasanya di pagi hari badannya terasa segar dan wajahnya cerah. Itulah yang dirasakan oleh Albert, tapi pria itu belum menyadari suasana hatinya. Setelah pria itu selesai membersihkan dirinya, dibukanya kunci pintu ruangan karena biasanya di pagi hari akan ada petugas yang mengantarkan sarapan pagi. Sambil menunggu pria itu mengaktifkan handphonenya, dan banyak sekali pesan dan panggilan yang tak terjawab dari istrinya di saat pria itu mengecek, sesaat Albert menarik napasnya dalam-dalam, kemudian menatap ranjang Tania dari tempat duduknya. Ada sesuatu yang dia pikirkan. 32. Cukup lama Albert terpaku menatap Tania yang masih tidur dari tempat duduknya, kemudian pria itu menghubungi asistennya. Assalamualaikum, Gary, sapa Albert melalui sambungan teleponnya. Waalaikumsalam Pak Albert, ada yang bisa saya bantu pagi ini? Gary, saya ingin kamu mengurusi pernikahan saya dengan Tania secara negara, terdaftar secara sah. Pinta Albert. Gary yang masih ada di apartemennya terkesiap. Pak Albert, gak salah mau mengesahkan pernikahannya dengan Tania. Wah kena angin apa ini Pak Bos, kok permintaannya aneh begitu, bukankah hanya ingin nikah siri saja dari awal dengan Tania? Tidak ada salah, saya ingin pernikahan saya dengan Tania sah secara negara. Saya minta kamu segera mendaftarkannya. Kalau begitu saya minta dokumentasi Tania secara lengkap, Pak Albert, pinta Gary. Nanti saya ambilkan dulu ke mansion, agak siangan temui saya di rumah sakit H, perintah Albert. Baik Pak Albert. Ya, Albert akan mengesahkan pernikahannya dengan Tania secara hukum negara, melanggar perjanjian yang dia buat sendiri. Mungkinkah dia sudah merasa takut akan kehilangan istri keduanya?
Pria itu bangkit dari duduknya lalu berjalan mendekati ranjang. Albert menatap hangat Tania, lalu jemarinya kembali mengelus pipi mulus wanita itu. "Tania, bangun," ucap pria itu dengan lembutnya. Tak lama Albert kembali mengecup sekilas bibir ranum Tania.